Perkenalkan, nama saya Poni Halim. Hari ini kita akan ah, mendiskusikan ya bagaimana saya membawakan sebuah topik yang tentunya sangat relevan dengan kebutuhan perusahaan pada masa ini ya, pada masa pandemi kita tahu yang sesuatu yang sangat kita prihatinkan, yaitu secure mobile working ya in the new normal dengan menggunakan teknologi Microsoft Teams. Ya, semoga semuanya bisa melihat layar saya dengan baik. Terima kasih. Nanti saya akan juga ditemani oleh rekan saya, Pak Galang Reza, yang akan membawakan demo untuk Microsoft Teams. Ya, jadi bersama dengan seluruh, sekali lagi ya, mewakili PCMan, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ya, dan juga terima kasih untuk sponsor kita, yaitu dari Jabra Professional Audio Devices, yang adalah official sound equipment untuk PCMan. Terima kasih. Ya, seperti kita tahu ya, sebenarnya sebelum masa pandemi pun kebutuhan ataupun tren di mana kita seorang karyawan itu kemudian bisa bekerja tidak dari dalam kantor. Jadi kebutuhan untuk menyediakan suatu perangkat bekerja yang aman bagi karyawan agar bisa bekerja dari luar kantor, termasuk dari rumah tentunya, ya. Sekarang kita kenal dengan work from home. Itu sudah ada, ya sudah banyak ya teknologi yang ada. Nah, Microsoft adalah salah satunya dan bisa dibilang adalah salah satu leader yang utama, yang dominan ya di dalam menyediakan suatu perangkat komunikasi atau perangkat bekerja yang aman. Jadi sebenarnya pandemi ini bukanlah kemudian mengintroduce sebuah teknologi yang baru, dia hanya mempercepat ya tadinya adopsi perusahaan terhadap kemampuan untuk remote working ini berjalan lambat sesuai dengan strategi bisnis yang ada, tapi di masa pandemi jadi semuanya terakselerasi dengan cepat. Nah, jadi ya kita agak diuntungkan karena teknologi Microsoft ini memang dari dahulu ya dari awal ini dibuat ya, yaitu Office 365 ya, kemudian sekarang bertransformasi menjadi Microsoft 365. Itu by design itu sudah menyediakan suatu perangkat komunikasi atau perangkat bekerja yang konsisten ya untuk memenuhi kebutuhan kondisi sekarang ya. Dan ditambah lagi dengan kondisi di mana pekerja sekarang terutama generasi milenial itu sangat paham dengan teknologi dan kebiasaan bekerja pun sudah bergeser ya. Kita sudah sekarang banyak, bukan hal yang aneh lagi, bahkan sebelum pandemi, di mana karyawan itu ada yang di-hire secara full time untuk bekerja secara jarak jauh. Ya, jadi remote team ya. Dan sebenarnya di luar juga sudah banyak tren di mana kantor di satu negara itu meng-hire karyawan di negara lain bahkan ya. Itu sebenarnya sudah sangat biasa dilakukan. Nah, awalnya itu memang hanya untuk pengembangan sistem, pengembangan aplikasi, tapi sekarang sampai telemarketing, kemudian produk marketing, ya, kemudian juga bahkan desain, itu semuanya sudah sangat bisa dikerjakan secara jarak jauh. Lalu bagaimana tapi ironisnya juga bahwa ternyata ya, kalau kita mau lihat, tetap masih sangat banyak sekali perusahaan yang ternyata masih struggling dengan kebutuhan ini ya. Kebanyakan perusahaan juga yang dari hasil survei kita selama ini itu ditemukan bahwa banyak sekali perusahaan yang sebenarnya secara teknologi kelihatannya siap, tetapi waktu diwujudkan ternyata masih kurang siap, masih banyak tantangannya. Tantangan itu ada di beberapa area, umumnya yang pertama adalah disjointed collaboration and file sharing ya, kalau disingkat di sini. Di area ini, di area di mana untuk sekedar chatting sudah oke, ya. Tetapi kalau sudah mau berkolaborasi, bagaimana men-sharing file secara aman, ya. Kemudian bagaimana memastikan bahwa file yang di-update oleh rekan saya, ya, itu kemudian tidak menimpa apa yang saya kerjakan, dan kemudian bagaimana proses workflow, proses kolaborasi suatu dokumen terhadap suatu workflow. Maksudnya, misalnya ini harus saya update dulu,
baru kemudian dilihat oleh tim saya, dan kemudian tim saya mungkin menambahkan sesuatu yang perlu dilihat lagi oleh semua orang. Nah, tentunya ini punya sebuah kendala ya, kalau semuanya ngumpul dalam satu ruang kantor, kita bisa ngobrol bersama. Tapi kalau sekarang tidak bersama-sama, bahkan jam kerjanya berbeda, ini adalah tantangan tersendiri. Tetapi kalau kita bisa menjawab kebutuhan ini, sebenarnya kita mempunyai sebuah role model untuk working di mana saja, kapan saja, bahkan tidak harus jam kerja yang sama. Kemudian dari sisi security, ya unsecure chat ini sekarang boleh dibilang sudah stop. Aplikasi apapun itu pada saat dimulai sudah siap dengan proses chatting yang sudah terenkripsi. Tetapi enkripsinya sendiri hanya untuk chatnya. Kita sering dibawa kepada suatu misconception, uh, misconception. Jadi dengan unsecure chat kadang-kadang kita menganggap bahwa oke, ini sistem komunikasi saya sudah menunjukkan secure chat, ya, encrypted end-to-end chat. Jadi artinya apa yang sekarang sekali saya komunikasikan itu sudah terenkripsi. Tetapi apakah itu sudah aman? Kita lupa bahwa yang di-secure ini hanyalah proses komunikasinya saja untuk mengirim teks dari device saya ke device yang lain. Tapi konteks security itu jauh dari itu. Konteks security itu perlu mempertimbangkan juga kalau saya sharing file, file kemudian di-open oleh rekan saya di sisi sana dengan device dia, apakah masih ada kendali, ya? Apa yang terjadi dengan file itu kemudian di-share di device seorang rekan saya dan kemudian dia bekerja di sana, apakah sudah aman, ya? Dan bagaimana mengendalikan file yang dikirim melalui media chat ini, ya? Nah, ini semua nanti akan dijawab dengan Microsoft Teams, ya. Dan kemudian juga bagaimana kita bisa mengundang seorang kontributor, misalnya pihak customer ataupun vendor untuk bisa berkolaborasi terhadap suatu file yang confidential di dalam perusahaan itu. Jadi semua ini adalah kebutuhan yang mendasar untuk bisa membangun suatu perangkat komunikasi yang aman, ya, bagi perusahaan. Jadi bukan sekedar hanya chat-nya saja terdeliver dengan aman, tidak di-tap orang, tetapi lebih penting lagi adalah kita bisa kolaborasi, kita bisa mengedit sebuah dokumen bersama-sama tanpa khawatir bahwa dokumen ini itu bisa terbawa ke tempat di mana dia tidak seharusnya berada. Ya. Kemudian ditambah lagi, bahkan sebelum pandemi pun sudah banyak sekali kebutuhan akan untuk mengakses data ini dari perangkat milik sang karyawan. Ya, ini disebut dengan konsep bring your own device (BYOD). Jadi BYOD itu artinya adalah banyak sekali sekarang kebutuhan untuk seorang pekerja bekerja terhadap sebuah data perusahaan, tetapi bukan dari perangkat milik perusahaan. Kalau komputer bisa milik perusahaan, ya. Tapi kalau handphone, ya tentunya kan ini adalah milik sang karyawan, ya. Identitas karyawan. Nomor handphonenya juga nomor handphone karyawan. Apa yang terjadi kalau kemudian semua percakapan, baik chat maupun file yang sudah dikirim ke misalnya aplikasi komersial yang kita tahu, ya, si hijau, yang sudah sangat kita familiar. Apa yang terjadi kalau kemudian suatu hari dia resign? Berarti semua datanya akan ikut dibawa. Ya, jadi tentunya ini perlu solusi. Ya. Jadi itu adalah hal-hal yang kemudian juga mendasari pentingnya suatu perangkat komunikasi yang mampu menjawab semua ini. Kalau boleh diringkas, beberapa poin lagi tambahan adalah berhubungan dengan VPN. Ya. VPN itu pada dasarnya dulu bisa dianggap sebagai satu solusi. Oke, mau mengamankan komunikasi atau bekerja dari luar kantor, solusinya adalah VPN. Tapi jangan lupa, VPN itu hanya menyediakan sebuah koneksi saja. Koneksi yang aman dari kepada sasaran kerja. Tapi VPN sama sekali tidak mengatur soal keamanan data file yang di-sharing ataupun aplikasi yang dipakai. Ya. Yang kedua, manajemen perangkat dan aplikasi seperti saya sampaikan tadi. Ya. Banyak sekali kebutuhan device sekarang itu bukanlah milik perusahaan. Jadi tidak bisa juga perusahaan kemudian mengendalikan handphonenya. Kita kan tidak bisa memberikan sebuah peraturan, oke, kalau kamu resign, handphonenya di-reset dulu ya. Itu tentu bukan sebuah solusi, bukan? Karena handphone tersebut juga banyak data-data pribadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana memastikan data yang di-sharing itu kemudian setelah diedit
Mungkin disimpan di USB, disimpan di komputer rumah, di komputer rumah itu ada anaknya yang bekerja dan sebagainya. Bagaimana memastikan data itu semua tetap aman? Jadi itulah sebenarnya dijawab oleh Microsoft 365. Ya. Microsoft 365 dulu bernama Office 365, sekarang berganti nama menjadi Microsoft 365. Ini adalah solusi yang memberikan suatu solusi lengkap yang memberikan suatu perangkat untuk komunikasi dan bekerja dan menyimpan data dan juga mengendalikan devices baik milik perusahaan maupun memanage perusahaan milik maupun memanage devices seperti smartphone, tablet bahkan komputer milik karyawan. Jadi bagaimana Microsoft 365 menyediakan suatu perangkat untuk mengamankan aplikasi dan data saja. Tidak masalah aplikasi dan data ini berjalan di device non milik perusahaan. Dan menyediakan suatu real-time framework. Artinya, user bisa bekerja di jam yang sama, tetapi dalam satu saat bisa pula mengedit dokumen yang sama tanpa terjadi overlap, tanpa terjadi saling menimpa, walaupun mereka bekerja di jam yang berbeda. Ya, jadi mungkin kita punya rekan kerja yang berbeda shift-nya dengan kita ya. Mungkin di sini siang, di sana malam ya. Begitu pula sebaliknya, itu sekarang sudah tidak menjadi masalah lagi. Nah, apa saja yang ada di dalam Microsoft 365 ini? Yang pertama kita akan mendapatkan sebuah secure email sebesar 50 gig. Satu pertanyaan yang paling sering ditanya adalah buat apa sih 50 GB email gede banget gitu ya. Banyak perusahaan yang masih menggunakan kuota 50 gig untuk satu perusahaan. Kenapa email perlu besar-besar? Kan email datang tinggal di-download saja. Nah, kita sebagai IT tentu perlu menyadari, email yang di-download ke dalam komputer itu adalah sumber masalah security. Ya, satu, email kalau di-download ke PC, ke dalam devices, berarti sehingga berarti email tersebut bisa diakses kapan saja dan bisa di-forward kemana saja tanpa bisa dikendalikan lagi. Yang kedua, email terdownload juga, artinya akan menimbulkan kesulitan bagi sang user sendiri. Ya, emailnya semua di-download di PC, begitu nanti dia buka dari handphone, ini cuma ada email-email baru aja yang perlu di-download. Ya. Lalu dia mengirim beberapa email dari handphonenya, di PC-nya nanti ternyata nggak ada. Begitu pula sebaliknya. Nah, dengan memberikan sebuah kuota yang sangat besar per user, ya, untuk email, maka si user bisa menempatkan seluruh data emailnya itu di dalam mailbox-nya. Sehingga perusahaan bisa punya kendali yang lengkap. User juga diuntungkan. Berarti sekarang dari komputer, maupun dari handphone, maupun dari webmail, kalau saya tidak punya akses sementara kepada komputer dan handphone saya memiliki folder yang sama persis, email yang sama persis. Apa yang saya reply di handphone, instantly available juga di laptop, begitu pula sebaliknya. Dan email ini terintegrasi dengan kalender, terintegrasi dengan kontak saya. Jadi sudah tidak akan ada masalah lagi, aduh handphone saya di-reset, seluruh kontak saya hilang. Gitu ya. Dengan menggunakan Office 365, masalah ini selesai. Karena selama kita punya akunnya, dengan mudah kita install kembali, kita tinggal isikan username password kita di handphone kita yang baru atau terdekat, seluruh data kontak, kalender, dan emailnya akan kembali. Begitu pula catatan-catatan yang kita buat, itu bisa dicatat langsung di notes di dalam email ataupun dengan OneNote bawaan dari Office 365. Dan topik utama dari seminar kita kali ini adalah untuk Microsoft Teams. Microsoft Teams lebih dari sekedar chat biasa. Jadi kalau saya boleh compare mungkin dengan WhatsApp, Telegram, dan sebagainya adalah di sini memberikan sebuah perangkat komunikasi yang aman, bukan saja soal chattingnya, tetapi soal juga bagaimana kita bisa berkolaborasi terhadap dokumen yang ada. Microsoft Teams dibangun di atas SharePoint online. Jadi ini adalah perangkat, ini adalah teknologi yang memungkinkan semua kolaborasi dokumen ini berjalan dengan aman. Ya. SharePoint online ini bagi yang mungkin belum mengenal apa itu SharePoint online yang masih baru, saya bisa ringkas. SharePoint online adalah sebuah modern file server yang memberikan akses secara universal, tidak lagi menggunakan file mapping, tapi hanya menggunakan HTTPS, sehingga tercipta konsistensi yang mutlak pada saat seorang bekerja di dalam kantor, di luar kantor, di satu PC, pindah ke handphone, pindah ke gadget, bahkan ke webmail, dia selalu akan melihat sebuah lokasi file yang sama, identik. Jadi, kalau saya bekerja di PC,
Saya tidak lagi perlu khawatir, oh di PC saya ini file ini disimpan di drive F. Kalau saya mau buka dari komputer saya yang lain, atau rekan saya membukanya, mungkin dari drive D ya. Ya, karena dia mappingnya ke D. Kalau masih menggunakan file server. Nah, kalau sudah menggunakan SharePoint, hal itu tidak akan terjadi lagi. Ya, karena semuanya sudah menggunakan fixed URL, menggunakan HTTPS. Dan protokolnya juga cuma satu, HTTPS, secure by itself. Jadi tidak masalah, tidak perlu menggunakan VPN. Jadi Microsoft 365 sebenarnya itu meniadakan kebutuhan akan VPN bagi perusahaan. Karena dengan Microsoft 365, seluruh protokol komunikasi yang dibutuhkan itu hanya satu, yaitu HTTPS saja. Aplikasi boleh banyak, Teams, SharePoint, ya, webmail, aplikasi boleh banyak, tetapi semuanya berjalan menggunakan protokol HTTPS. Jadi artinya, dimanapun user berada, di koneksi internet apapun, ya, tidak masalah itu tidak memperbolehkan SMTP atau IMAP bekerja, tetap email, SharePoint, Teams, semuanya akan bekerja secara konsisten. Nah, jadi semua ini tentunya akan menjadi sangat fleksibel dan powerful karena SharePoint Online ini juga lah yang memungkinkan kita untuk memiliki sebuah pengganti file server yang sudah siap diakses dari dalam kantor maupun luar kantor, ya, dengan kapasitas yang sangat besar, sudah diberikan 1 TB plus itu artinya semakin banyak user kita subscribe di Microsoft 365, maka tambahan kuotanya juga akan semakin besar. Saya ambil contoh saja dengan mudah, bagi suatu perusahaan yang memiliki 100 user, ya, maka dia akan mendapatkan 2 TB. Kalau bagi perusahaan yang mensubscribe 200 user, dia akan mendapatkan 3 TB. Jika kurang, itu tinggal ditambah saja. Selain modern file server, SharePoint Online ini juga memberikan kuota kepada per user masing-masing 1 TB lagi. Jadi artinya saya sebagai seorang user di dalam Microsoft 365, saya punya akses 1 TB plus ke modern file server saya yang bernama SharePoint Online tadi dengan semua perangkat security-nya. Kemudian saya juga punya akses lagi ke personal storage 1 TB juga. Gunanya apa sih? Ini untuk mengamankan semua dokumen kita di dalam laptop kita, ya. Jadi semua dokumen yang pernah saya kerjakan, yang saya tidak simpan di file server, saya selalu simpan di OneDrive 1 TB ini, dan tentunya pasti lebih dari cukup, ya. Saya akan terlindungi dari virus, ransomware, dan juga kesalahan edit saya sendiri. Saya nggak sengaja delete, ya kan? Atau mungkin saya nggak sengaja menimpa file-file yang saya kerjakan. Ya, semua itu sudah masa lalu karena dengan OneDrive itu ada automatic backup, ada automatic versioning, saya selalu bisa mengembalikan kondisinya. Dan dengan mudah jika perlu, file yang ada di personal drive OneDrive ini saya juga bisa share ke rekan saya, baik secara langsung maupun menggunakan Microsoft Teams. Lalu apa itu secara umum Teams ini digunakan buat apa? Nanti akan didemokan oleh rekan saya. Pada dasarnya, Teams adalah suatu perangkat komunikasi yang bukan sekedar menyediakan sarana chatting, tapi benar-benar kita berkolaborasi dengan dokumen-dokumen kita, bahkan juga dengan aplikasi kita. Nanti kita akan lihat juga bagaimana Teams itu juga bisa mengakses aplikasi baik yang sudah komersial maupun bahkan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam perusahaan kita. Custom application, itu pun bisa dibuatkan Teams tab-nya. Ya. Dan Teams ini bahkan juga bisa diintegrasikan untuk menggantikan PABX kita. Jadi, kalau di kantor kita contohnya setelah menerapkan Teams teleponi, kita tidak lagi perlu punya pesawat telepon, ya tidak lagi punya perlu PABX dalam kantor. Ya, sistem telepon kita itu sekarang mengikuti Teams kita. Jadi setiap Teams device, misalnya handphone saya bisa mengakses Teams, ini adalah extension pesawat telepon saya. Ya, kalau saya sedang bekerja dengan komputer, dengan headset, ya seperti sekarang perangkat audio ini adalah saya menggunakan Jabra Speak, ya suaranya terdengar saya yakin suaranya terdengar seperti kita ada di ruang yang sama ya, karena noise cancellation yang berfungsi dengan baik dari Jabra Speak ini, maka dengan PC ini saya benar-benar bisa bekerja di mana saja, tidak lagi perlu ada suatu disparasi di mana seluruh aplikasi data udah ikut komputer saya sih, tapi begitu saya ditelepon seseorang dari extension saya masih tergantung kepada extension telepon tersebut. Sekarang nggak perlu terjadi karena extension telepon saya adalah tim saya.
dimanapun saya dihubungi, siapapun yang menghubungi ke kantor, dan kemudian ingin transfer call ke saya, tidak masalah saya di dalam atau di luar kantor, bahkan di luar negeri sekalipun. Selama tim saya aktif, itulah extension pesawat telepon saya. Saya bisa menelpon keluar, langsung lewat jalur telepon di kantor saya, maupun saya juga bisa menerima telepon dari mana saja. Dan nanti juga kita akan demokan sedikit bagaimana dalam meeting seperti kita bisa menginvite seseorang lewat jalur teleponnya ya. Jadi dia tidak perlu ada Microsoft Teams, kita bisa call langsung agar dia terjoin ke dalam meeting ini menggunakan pesawat telepon ataupun handphone dia. Teams teleponi di Indonesia sudah bisa dikoneksikan dengan jaringan dari Telkom, Indosat, maupun Ovon. Ya, Ovon ini adalah jaringan telepon yang murni internet base, sehingga kalau kita menerapkan dengan Ovon ini, kita bisa memiliki benar-benar truly mobile office. Ya, office-nya boleh pindah kemana saja, tetapi nomor telepon tidak pernah berubah. Bahkan kantor boleh pindah ke luar negeri ya, nomor teleponnya masih nomor telepon Indonesia. Itu semua dimungkinkan dengan Ovon ini. Baik. Itu saja mungkin apa yang saya bisa menjadi presentasi saya. Selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk bisa memberikan demo ya mengenai Teams, dan silakan kepada semua yang sudah hadir jika ingin bertanya bisa tolong mengetikkan saja pertanyaannya di kolom chat ya, dan kemudian kita akan menjawabnya, dan feel free bisa bertanya apa saja selama demo berlangsung, dan kita akan berusaha menjawabnya. Dan bagi yang, maaf, bila ada yang belum terjawab, semuanya tetap akan kita kompilasi Q&A ini, dan kita akan kirimkan ke email yang diisi di feedback form nanti, ya, beserta dengan recording dari webinar ini. Terima kasih. Silakan Galang, sudah siap demonya? Iya, Silakan ambil. terima kasih Pak Boni. Oke, kali ini saya akan demokan ya, akan memperkenalkan bagaimana sih tampilan Microsoft Teams, bagaimana Microsoft Teams itu bekerja, dan bagaimana apa saja yang bisa kita lakukan di dalam Microsoft Teams. Jadi saya langsung share saja screen saya. Ya, masih ada kendala ya? Masih udah bisa lihat belum? Masih belum ya, sebentar. Ya, sambil Pak Galang mempersiapkan presentasinya, sesuai informasi saya yang ada di dalam kolom chat ya Bapak Ibu ya, kalau ada di layar Bapak Ibu mungkin ada di bagian kanan layar, mohon untuk mengisi link feedback form agar kami nanti bisa mengirimkan materi presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jo. Ya, saya kembali lagi ke layar saya. Ya, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams ya. Jadi aplikasi Microsoft Teams ini bisa kita install di platform apapun, baik maupun Windows, Mac, ataupun mobile device kita berupa Android ataupun iOS yang biasa kita gunakan sehari-hari. Atau bahkan jika di sini ada pengguna Linux, Microsoft Teams pun juga bisa diakses melalui browser ya. Jadi asalkan kita ada device, ada browser, dan kita bisa terhubung ke internet, kita bisa mengakses aplikasi Microsoft Teams ini. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Teams. Di Microsoft Teams ini ada menu-menu utamanya di sebelah kiri ya. Ada activity, chat, kemudian ada Teams, kemudian ada kalender, yang juga di mana kalender ini sebenarnya sama dengan kalender yang kita gunakan di Outlook. Jadi kalender ini nanti akan sinkron, akan sama persis apa yang ada di kalender di Outlook. Kemudian juga ada calls dan ada files. Nah, kemudian kita masuk dulu ke Teams. Nah, ini adalah Teams ini adalah sebenarnya tools untuk kolaborasi ya. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan ketika kita menggunakan Microsoft Teams adalah kita akan membuat sebuah grup. Jadi saya akan coba demokan untuk membuat sebuah grup. Jika dilihat di sini sebelah kanan kita sudah ada beberapa grup seperti sales and marketing, kemudian project monitoring. Kenapa grup ini tampil di sini? Ini adalah grup yang bersifat publik, di mana kita bisa join grup ini kapanpun tanpa harus adminnya yang menambahkan user tersebut sebagai member. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah Teams, kita tuh sebenarnya diberi pilihan, kita ingin membuat Teams group itu menjadi sebuah private group ataupun public group. Coba saya create team di sini. Ya, build team from scratch, kita mulai dari awal. Dan nah, ini mau private atau public. Kalau public anyone can join. Jika private
hanya owner dari grup saja yang bisa menambahkan member ke grup tersebut. Saya akan coba contoh membuat sebuah private teams group. Kita beri nama contoh misalnya tim marketing seperti ini. Kemudian saya klik create. Nah, di dalam Teams Group ini, ketika kita membuat sebuah Teams Group, sebenarnya di background-nya, di back-end-nya, Office 365-nya, dia di situ akan membuat sebuah grup yang namanya Office 365 Group, di mana di dalam Office 365 Group itu sebenarnya ada yang namanya Team Site, kemudian ada yang namanya Outlook Group. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail apa itu seperti Team Site dan Outlook Group. Saya coba mengundang member di sini, mungkin saya coba akan menambahkan user saya sendiri, kemudian ada Pak Denny mungkin. Saya tambahkan di sini, saya add. Ya, di sini bisa kita beri pilihan apakah ingin diberikan akses sebagai owner ataupun member. Saya ambil contoh mungkin salah satu saya jadikan sebagai owner. Close. Nah, ketika kita membuat sebuah Teams group di sini, secara default nanti akan tercreate sebuah channel yang bernama general. Jadi di dalam Teams group ini kita bagi lagi ada yang namanya channel. Jadi channel ini untuk lebih memanage topik-topik di dalam sebuah grup tersebut ya. Misalnya saya ingin membuat channel baru lagi bernama misalnya event. Jadi di sini nanti tujuan saya semua percakapan mengenai event, baik itu webinar atau event apapun nanti akan dibahas di channel ini. Nah, ini ada tipe channelnya, ada yang private ataupun standar. Jadi kalau private itu kita tuh membatasi tidak semua member bisa akses ke channel ini. Jika standar itu otomatis semua member akan bisa akses ke channel ini. Saya akan pilih standar saja sehingga semua member di dalam grup yang sudah saya buat bisa akses ke channel ini. Nah, ini saya sudah buat channel. Nah, bagaimana sih cara conversation, cara kita membuat conversation atau melakukan diskusi atau percakapan di dalam Microsoft Teams? Jadi biasanya kalau saya menyarankan seperti ini, setiap percakapan yang kita buat di Microsoft Teams, kita coba membuat percakapan tersebut dengan kita kasih judul. Jadi misalnya seperti ini. Secara default tampilan ketika kita membuat new conversation seperti ini, ini saya minimize dulu. Ya, seperti ini tampilannya. Cuma saya sarankan silakan membuka tab menu format di sini, sehingga nanti kita bisa memberikan subjek kepada conversation baru yang ingin kita buat. Misalnya, webinar hari ini tanggal 22 Juli 2020. Misalnya saya mention Pak Denny juga saya mention. Ya, seperti ini. Halo Pak. Nah, saya kirim. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti misalnya jika kita ingin membahas mereplay dengan conversation yang sama, kita tinggal pilih replay di sini. Jangan kita membuat conversation baru di sini. Saya misalnya contoh replay. Sini. Di sini nanti mungkin bisa dibedakan antara ketika mereply ataupun kita membuat sebuah conversation baru. Ya, mohon maaf, seperti ini saya ada kendala. Ya, saya back to tim saya saja. Ya, oke. Saya akan cari tadi saya sudah di-invite ke tim marketing ya, ini dia di sini. Ya bisa dilihat ini tadi ada username yang saya buat. Dia membuat sebuah new conversation dan kemudian mention saya, yang otomatis nanti juga akan ada notifikasi ya. Kita bisa lihat di activity saya nanti akan ada notifikasi dari user ini. Dan jika saya ingin reply seperti ini tampilannya replay. Berbeda jika saya mengetiknya dari sini. Jika saya mengetik dari sini, itu akan membuat sebuah new conversation, jadi terpisah conversation-nya. Tujuannya apa sih sebenarnya kita buat seperti ini? Kenapa di Microsoft Teams itu membuat ribet? Ada yang namanya reply, ada yang namanya create new conversation. Berbeda dengan aplikasi chat lainnya, yang kita tinggal reply saja gitu. Sebenarnya tujuannya karena Microsoft Teams ini kan ditujukan untuk sebuah organisasi atau perusahaan ya.
Jadi pasti yang conversation yang akan kita buat atau percakapan yang akan kita buat itu pasti akan banyak sekali. Dimana nanti kalau jika percakapannya sudah banyak sekali, itu akan lebih mudah jika metode percakapannya seperti ini. Saya ambil contoh, mungkin saya bisa lihatkan beberapa Teams group yang percakapannya sudah banyak ya. Saya ambil contoh misalnya seperti ya, saya ambil contoh di sini. Nah, jika dilihat di sini ada dua conversation. Sebenarnya ini ada banyak di atas, cuma ini saya ambil contoh dua conversation. Ada yang mengenai this error, ada yang mengenai Teams teleponi mati. Nah, jika dilihat di sini sebenarnya di dalam satu conversation ini sebenarnya sudah ada banyak percakapan di sini. Saya bisa expand, dan ketika saya expand baru dia muncul semua percakapannya di sini. Nah, jadi tujuannya kenapa saya juga tadi di awal bilang kenapa kalau kita membuat new conversation kita beri judul, supaya kita jika ingin mereview atau melihat conversation yang pernah kita buat itu lebih mudah. Kita bisa cari by topik yang pernah kita buat di dalam conversation ini seperti itu. Nah, ini contoh ketika kita melakukan percakapan. Nah, bagaimana kalau kita melakukan sharing file di dalam Microsoft Teams? Nah, itu tadi kan Pak Poni menyebutkan, kenapa sih kita kalau menggunakan Microsoft Teams itu kita lebih secure dibandingkan menggunakan platform-platform aplikasi lainnya. Yang pertama, Microsoft Teams ini back-end-nya itu adalah SharePoint, di mana setiap dokumen yang kita share di dalam Microsoft Teams itu akan tersimpan di SharePoint. Dan ketika kita sudah menggunakan kita mengadakan misalnya work from home atau apa, kita kan tidak bisa manage semua device user. Jadi jika kita menggunakan Microsoft Teams, user itu bisa langsung bekerja menggunakan Microsoft Teams. Misalnya nih, kita share dokumen berupa Word dokumen. Saya ambil contoh, misalnya saya akan coba share sebuah dokumen di sini. Saya coba share attach file. Kemudian saya masuk upload from my computer. Kemudian saya coba cari dokumen di ya, misalnya dokumen ini saya share. Ya. Oke. Tes. Oh, sorry, belum terupload ya. Upload dokumen edit. Ya, cari play. Nah, ini dokumen otomatis akan terupload ke Microsoft Teams. Sebenarnya ini backend-nya adalah SharePoint. Jadi dokumen ini akan tersimpan di SharePoint. Dan misalnya jika saya mempunyai, saya ingin berkolaborasi dengan user lain, misalnya saya ambil contoh user Cristiano Ronaldo, tolong cek dokumen ini. Dan send. Ya, kemudian saya akan melihat dari user Ronaldo. Ya, di user Ronaldo ini kita bisa lihat dokumennya sudah tershare. Jadi kita bisa langsung edit dokumen ini tanpa saya harus saya langsung bisa edit dokumen ini tanpa saya harus membuka aplikasi Word. Saya tidak peduli apakah di komputer user di rumah itu ada aplikasi Office-nya atau tidak, tapi jika mereka sudah menggunakan Microsoft Teams, mereka bisa langsung edit dokumen ini directly di Microsoft Teams. Jadi saya tinggal buka dokumennya, edit in Teams. Ya, dia nanti akan otomatis langsung membuka aplikasi Word ini dan kita bisa edit langsung di sini karena Microsoft Teams ini sudah include native Office online ya. Jadi sebenarnya di dalam Microsoft Teams ini juga sudah include aplikasi Office online sehingga kita bisa langsung edit dokumen yang ada yang di-share di Microsoft Teams langsung melalui Microsoft Teams. Misalnya saya tambahkan di sini edit 2.
seperti ini. Dan itu otomatis sebenarnya kita tidak perlu pencet Ctrl S atau apapun lagi karena ini sudah auto save. Sehingga ketika kita saya close, dokumen ini otomatis langsung tersave. Nah, jika kita sudah menggunakan Teams, karena ini backend-nya adalah SharePoint, salah satu fitur SharePoint yang paling diandalkan adalah fitur yang bernama version history, di mana di Microsoft Teams di SharePoint ini kita bisa mengembalikan atau merestore file ke previous version. Jadi jika dilihat di sini, tadi Ronaldo sempat ada edit dokumen yang bernama edit satu ini. Saya akan coba buka dokumennya di SharePoint. Saya akan coba buka SharePoint di sini. Ya. Ya, kita cari nama Teams grupnya tadi yang telah kita buat. Nama Teams grupnya adalah tim marketing. Oh, maaf. Ya, di sini kita cari namanya tim marketing. Kita search saja. Nah, di sini akan muncul nama tim site-nya. Kita buka, tadi yang seperti yang saya bilang, ketika kita membuat sebuah Teams group, otomatis dia akan membuat sebuah Office 365 group, di mana nanti juga akan tercreate sebuah team site ya. Nah, semua dokumen yang kita share di Microsoft Teams itu akan masuk ke tab dokumen. Kita masuk saja ke tab dokumen di sini. Kemudian nanti dipilih nama channel yang tadi kita buat. Tadi misalnya nama channelnya tadi di event. Saya ada share file di channel event, saya buka file event. Nah, di sini ada file yang tadi saya share, yang terakhir dimodified oleh user Cristiano Ronaldo. Saya coba pilih dokumen ini, dan jika kita lihat, di sini saya bisa merestore ke versi sebelum user Ronaldo melakukan edit dokumen ini. Kita tinggal centang filenya, kemudian kita pilih more action, ada pilihan version history. Ya, sepertinya ya seperti ini. Kemudian diklik version history. Nah, jika dilihat di version history, di sini tadi ada versi yang dimana Ronaldo belum edit, kemudian ada yang versi Ronaldo sudah edit. Nah, kita bisa mereview dokumen ini, kemudian baru kita bisa restore ke dokumen sebelumnya. Jadi ini jangan ragu jika kita berkolaborasi dengan metode seperti ini. Jangan ragu dokumen kita akan tertindih sehingga kita tidak bisa mengembalikan ke versi sebelumnya seperti itu. Dan juga jika dengan menggunakan metode seperti ini, tentunya file kita akan lebih aman karena user tidak perlu melakukan download dokumen tersebut ke komputer beliau, kemudian mereka lakukan edit dan mereka belum sempat kirim balik. Kita tidak tahu, mungkin komputernya rusak ataupun terkena virus seperti ransomware. Nah, dokumen yang telah mereka edit akan hilang. Berbeda dengan jika kita menggunakan Microsoft Teams, apa yang kita edit selama kita online, otomatis dokumen tersebut langsung akan tersimpan di SharePoint, sehingga dokumen tersebut akan aman dan yang jelas kita bisa memanage dokumen tersebut version untuk dokumen manajemen version historinya lebih detail lagi. Jadi tidak kita yang download, kemudian kita save, kita kirim. Nah, itu biasanya version dari dokumennya itu nanti akan berantakan. Jika menggunakan seperti ini akan lebih rapi lagi, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Microsoft Teams. Nah, di Microsoft Teams ini selain kita bisa share dokumen, kita bisa melakukan banyak hal juga ya, seperti tadi Pak Podi sempat bilang, kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi bisnis kita mungkin yang pernah kita buat, terutama aplikasi-aplikasi yang berbasis web ya. Kita bisa langsung menambahkan aplikasi tersebut di sebuah tab. Kita tambahkan saja di sini ada pilihan app tab. Ada banyak aplikasi yang di sini sudah tersedia seperti aplikasi-aplikasi Microsoft dan third party lainnya. Atau jika kita ingin mempunyai sebuah web aplikasi, kita bisa menambahkan dengan pilihan website seperti ini. Dan bahkan jika aplikasi kita sudah menggunakan single sign on,
menggunakan Azure AD, kita tidak perlu autentikasi lagi ke aplikasi kita, dia langsung akan mengambil autentikasi yang sudah kita input di dalam Microsoft Teams kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi sih di Microsoft Teams? Ya, banyak ya. Kita bisa selain melakukan conversation seperti ini, jelas kita juga bisa melakukan conference meeting ya, atau kita bisa mengadakan webinar seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, jadi webinar yang kita lakukan saat ini adalah menggunakan Microsoft Teams, dan kemudian kita juga bisa menggunakan conference call ke telepon, ke layanan telepon yang tersambung ke kantor kita. Jadi di Microsoft Teams ini juga ada fitur yang kita sebut biasanya Teams teleponi, di mana Teams ini kita atur sedemikian rupa, kita konfig sedemikian rupa supaya terintegrasi dengan sistem telepon yang ada di kantor kita. Jadi jika bisa dilihat di sini, ketika saya klik call, saya di sini ada tulisan your number ini. Ini adalah nomor kantor saya. Jadi sehingga ketika saya menelpon menggunakan Microsoft Teams, ini saya bisa menelpon ke nomor telepon konvensional. Mohon maaf. Ya, jadi saya bisa menelpon ke nomor telepon konvensional. Saya hanya perlu menggunakan koneksi internet, saya tidak memakan pulsa saya. Jadi ini adalah fitur yang sangat membantu ketika kemungkinan ketika WFH kali ini ya. Jadi ketika kita WFH, misalnya kita ada tim telemarketing, nah tim telemarketing ini tetap bisa melakukan call ke customer itu dari rumah tanpa harus menggunakan pulsa mereka. Yang penting mereka tersedia layanan internet seperti itu. Ya, oke Pak Poni, mungkin itu saja sih dari saya. Pak Poni cukup. Saya kembalikan lagi ke Pak Zul atau Pak Denny. Oke, baik. Terima kasih untuk sesi presentasi dan demonya ya, Pak Poni dan Pak Galang. Jadi itu adalah beberapa informasi yang terkait dengan tema atau topik pada webinar kita pagi hari ini ya, yang bagaimana cara kerja secara remote atau secara jarak jauh dan tentunya tetap aman. Baik, untuk selanjutnya saya mereminder kembali kepada Bapak Ibu agar bisa mengisi link feedback form yang sudah saya share di kanan layar Bapak Ibu atau di kolom chat, dan sambil juga mempersiapkan dari Pak Antoni dari Microsoft Indonesia sebagai Solution Assessment Specialist akan mempresentasikan mengenai Cyber Security Assessment Tools atau yang biasa umumnya disebut CSAT. Gitu. Baik, Pak Antoni sudah siap ya Pak ya? Iya, terima kasih Pak Zul. Ya, baik Pak. Ya, dipersilakan. Oke, sudah kelihatan ya slide-nya. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan oleh teman-teman Pisimen. Jadi perkenalkan sekali lagi, saya Antoni, Solution Assessment Specialist untuk Microsoft Indonesia. Spesialisasi saya di Cyber Security. Dalam kesempatan baik ini, izinkan saya untuk sharing mengenai apa yang Microsoft bisa lakukan untuk teman-teman sekalian untuk meningkatkan security posture di organisasi. Dan it's very easy and it's totally free yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang cyber security itu selalu bicara mengenai kontrol informasi data ya. Jadi kita bicara apakah kita sebagai IT tahu kondisi lingkungan kita, organisasi kita, mulai dari hal yang paling simpel misalkan ya, jumlah PC yang kita miliki, jumlah notebook, jumlah servers, jumlah virtual machine yang running, kondisi dalam operating systemnya seperti apa, apakah ada aplikasi-aplikasi yang tidak diizinkan oleh IT berjalan di lingkungan tersebut ya, apakah terjadi shadow IT. Nah itu kita membicarakan control related ke devices, ke data, dan nanti kita perpanjang lagi, kita bicara mengenai akses, apalagi kita bicara dari awal mengenai secure teamwork, bagaimana kita mengizinkan employee kita untuk bekerja dari mana saja, tidak harus dari kantor, bisa dari rumah, bisa dari kafe, tapi dengan tools yang ada, mereka dapat melakukannya bekerja dengan cara yang sangat aman. It's all about access ya. Jadi kita memberikan akses yang sangat aman ke employee kita sehingga tidak ada yang namanya data breach atau mungkin serangan-serangan cyber yang lainnya. Nah, untuk dapat mengetahui itu, balik lagi kita harus tahu posisi kita seperti apa. Setelah kita tahu, baru kita bisa
memperbaiki, mungkin ada yang kurang gitu ya, untuk mencapai kesehatan yang kita inginkan. Nah, setelah itu dalam dunia cyber kita selalu beranggapan bahwa kita harus stay vigilant. Kita harus merasa diri kita selalu kena breach, harus selalu seperti itu sehingga tingkat kewaspadaan kita selalu terjaga, sangat tinggi gitu ya. Dan bagaimana kita untuk mengetahui kondisi kita nih, ini yang paling pertama, ini yang paling penting. Ya, kalau kita tidak tahu kondisi kita, percuma. Kita bilang, saya mau meningkatkan security saya, tapi mulai dari mana? Kita nggak tahu mulai dari mana. Tidak ada data yang menunjang untuk kita memulai gitu ya. Nah, that's why di Microsoft kita mengeluarkan yang namanya Microsoft Cyber Security Program. It's a free program yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Di mana program ini adalah didukung juga kalau kita lihat dari berita di World Economic Forum, yang namanya Cyber Security Assessment ini sesuatu yang harus dilakukan oleh organisasi. Mungkin organisasi sering melakukan pen test. Jadi pen test itu hanya spesifik di aplikasi. Tapi ketika kita membicarakan cyber risk ya, assessment untuk cyber security itu sangat perlu dilakukan. Jadi menurut mereka ini sebuah vaksin yang emang harus dilakukan oleh organisasi agar mereka menjadi lebih secure gitu. Nah, di Microsoft kita mengeluarkan Microsoft Cyber Security Solution Program ya, di mana dalam program yang kita gunakan, kita menggunakan koridor atau framework dari SysControl Cyber Security Internet, Cyber for Internet Security, sekarang versi 7.1 baru rilis tahun lalu gitu ya. Nah, framework ini kita gunakan untuk kita menganalisa kondisi organisasi dari sisi cyber security perspektif ya. Dari hasil output daripada program ini adalah berupa report yang kita berikan ke Bapak dan Ibu. Report ini nanti akan berisi data-data mengenai pertama kondisi cyber security organisasi tersebut seperti apa, maturity levelnya seperti apa, dan how to improve jika memang ada porsi-porsi tertentu yang dirasa agak lacking atau kurang. Nah, itu kita bisa improve, dan output ini akan Bapak Ibu bisa gunakan menjadi semacam blueprint IT untuk meningkatkan cyber security. Dan kita meleverage sebuah tools untuk melakukan collection data. Tools ini kita sebut CSAT, Cyber Security Assessment Tool. Software yang didevelop oleh perusahaan berbasis di Belanda yang ditunjuk secara global oleh Microsoft gitu ya. Di mana CSAT tools ini mempunyai kemampuan dia akan melakukan scanning di endpoint. Kita bicara endpoint itu ada PC, notebook, server, semua yang running on Windows operating system, termasuk Linux machine itu juga bisa dilakukan scanning. Kita bisa melakukan scanning di environment AD ataupun non-Active Directory. Kita juga bisa melakukan scanning di Office 365, G Suite, SharePoint, dan Intune, di mana data-data yang akan kita collect, yang kita akan dapatkan informasinya, kita olah, dan kita memberikan hasilnya ke Bapak Ibu as a reference untuk meningkatkan kondisi cyber di organisasi Bapak Ibu. Dari sisi traffic, biasanya kalau cyber security assessment itu memang harus dilakukan secara real time pada waktu office productivity hours gitu ya, ketika semua endpoint itu live dan connected ke jaringan. Nah, kita bicara network traffic it's very small ya. Cara cyber security men-push agent itu dia per batch. One batch 30 endpoint, one batch 30 endpoint. Dan data yang berada di traffic itu sangat rendah sekali. Even user itu tidak berasa bahwa komputernya sedang di-scan. Jadi itu jalan di background, tidak ada restart yang dibutuhkan. Nah, setelah agentnya selesai melakukan tugas yang mereport semua data ke CSAT server, yang mana CSAT server ini nantinya akan diinstal secara on-premise di tempat Bapak Ibu. Ya, jadi tools-nya itu harus diinstal on-premise, tidak ada korelasinya dengan Azure atau Microsoft, karena data akan tetap berada di lingkungan organisasi Bapak Ibu. Data tidak akan keluar, ya, data mentah tidak akan keluar sama sekali, gitu ya. Dan agent ini setelah selesai melakukan pekerjaannya, dia akan self-destroy. Jadi tidak akan meninggalkan residu apapun. Gitu. Oke, nah ini gambaran sekitar mengenai technical data, screenshot-nya. Sebetulnya data yang bisa di-collect dari tools ini sangat komplit sekali, sangat detail sekali. Jadi kita melihat contoh sampling di Active Directory, misalkannya kita bisa mengetahui user-user apakah dia pernah kena brute force attack atau tidak dari bad password attempt yang kita lihat di angka seperti ini. Ya. Dan si tools akan langsung mendeteksi dan memberikan flag apabila memang ditemukan suatu hal yang tidak wajar gitu ya. Baik itu kita lihat dari sisi aplikasi yang terinstall, mungkin ada aplikasi yang sudah outdated, mungkin kita cek di CVE website, ada vulnerability yang bisa dimanfaatkan hackers, ini kita langsung memberikan flagging, suspicious atau bad gitu. Kemudian kita juga bisa mengetahui sebarang operating system yang ada di lingkungan organisasi,
Kemudian apakah operating system ini missing critical updates ya. Ini sangat penting sekali untuk menutup semua loophole yang ada. Karena serangan cyber mostly masuknya entry point-nya semua dari endpoint. Ya, itu paling banyak kena gitu ya. Kemudian identity kedua itu yang mereka banyak serang gitu ya. Dan selain daripada technical data yang kita collect, ada kuesioner yang akan dijalankan. Kuesioner ini juga built-in di dalam tools-nya. Ada sekitar 22 pertanyaan, kurang lebih sekitar 40 sampai 1 jam biasanya sudah selesai. Di mana dalam kuesioner ini akan sangat membantu Bapak Ibu untuk mengetahui kondisi behavior user bekerja, kemudian policy yang berjalan, apakah benar-benar ada dan berjalan dengan baik di organisasi atau tidak. Jadi kuesioner ini akan membantu dan kuesioner ini di-develop juga berdasarkan SIS Control Framework gitu ya. Jadi ada basic, organizational, foundational. Jadi setelah sesi ini mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui apa sih SIS Control, silakan browsing aja SIS Control. Nanti ada linknya, itu third party independent organisasi. Nah ini tampilan final reportnya kurang lebih seperti ini, ada sekitar 50-an halaman, semakin banyak data yang kita collect, otomatis akan semakin detail reportnya. Pertama kita akan memberitahu mengenai company rating secara overall berdasarkan best practice SIS ya, SIS control tadi, company score mulai dari 1 sampai 4 ya. Kemudian kita akan memberikan juga action plan untuk improve cyber security mulai dari yang long term sampai yang short term. Kalau short term kita bicara di quick wins. Biasanya kalau bicara quick wins itu teknologi sudah dimiliki organisasi tapi mungkin tidak dimanfaatkan. Jadi hanya masalah konfigurasi saja. Ya, kalau yang merah ini biasanya kita berbicara untuk planning, butuh investasi dilakukan. Oke. Nah, dalam report ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar, mulai dari basic, foundation, organizational. Dan nanti dari report yang panjang itu, Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa langsung fokus aja nih melihat item-item yang nilainya masih kurang ya, misalkan yang masih nilai 1 gitu, Ibu mau mengangkatnya menjadi nomor 2 gitu ya. Kalau Ibu paling rendah nomor 2 ya kita mau angkat itu menjadi ke angka 3 ataupun ke 4 gitu ya. Dan ini masing-masing di breakdown di dalam reportnya. Jadi sangat komprehensif, sangat detail dan ini bisa menjadi guidance untuk Bapak Ibu untuk kedepannya bagaimana mengimprove cyber security yang ada di organisasi. Nah, typical scanning is very fast. Biasanya 1 hari deploy tools-nya di tempat Bapak Ibu, kita melakukan scanning. Hari kedua kita spare waktu untuk troubleshooting jika ada suatu PC atau endpoint yang tidak berhasil di-scan. Kemudian hari ketiga kita butuh review report dan setelah report jadi kita presentasi ke Bapak Ibu dan kita berikan reportnya ke Bapak Ibu. Seperti itu. At the end apa untungnya buat kita ya? Apa benefitnya buat Microsoft memberikan offering free seperti ini? Balik lagi kita hanya ingin memberikan kewaspadaan. Jadi ini bagian kita bicara investment yang dilakukan oleh Microsoft secara global ya untuk membantu customer kita mengetahui kondisi mereka dan mereka bisa improve cyber security posisinya seperti apa. Seperti itu. Jadi at the end of the program kalau Bapak Ibu merasa kita tidak mau melakukan apapun, it's up to you ya, itu terserah Bapak Ibu, report kita berikan. Ya, jadi kalau kita udah mengetahui keadaan kita, bolongnya di mana, tapi kita tidak melakukan apapun, it's just a matter of time untuk kita terkena serangan cyber seperti itu. Oke, nah, jadi harapannya Bapak Ibu juga aware kondisi organisasi seperti apa dan take actions from that condition seperti itu. Oke, dengan itu saya hand over kembali ke teman-teman PCman, Pak Zul, silakan. Baik, ya terima kasih untuk sesi presentasinya Pak Antoni. Ya mungkin sebagaimana kita tahu ya Pak ya, jadi semenjak pandemik ini orang banyak mencari cara untuk tingkatkan produktivitas. Tapi ada sisi lain Pak dari sisi security yang mungkin perlu di-assess juga ya Pak ya, agar skor-skor dari security kita juga bisa terus meningkat dan tentunya juga mengamankan aset bisnis perusahaan. Baik, terima kasih sesinya Pak Antoni. Selanjutnya juga Bapak Ibu jika ingin ada diskusi lebih lanjut lagi, feel free saja untuk diinformasikan ke tim PCman agar kita bisa membicarakan lebih detail mengenai solusi CSAT dari Microsoft. Baik, selanjutnya sesi akan saya kembalikan lagi ke Pak Poni untuk men-summarize kembali hasil dari presentasi dan juga demo tadi ya Pak Poni ya.
Baik, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak Jo. Oke, jadi saya lanjutkan sedikit slide saya. Ya. Ya, jadi tadi sudah kita lihat di dalam demo, ya, bagaimana Microsoft Teams itu bisa memberikan suatu platform untuk secure collaboration ya, jadi bukan hanya chat tapi juga kita berkomunikasi, tapi bukan hanya berkomunikasi tapi juga mengedit dokumen dan juga mengamankan dokumen kita ya, baik dari kesalahan yang mungkin kita buat sendiri ataupun yang mungkin tidak sengaja tertimpa oleh rekan kerja kita. Ya, tambahan juga yang mungkin tadi tidak didemokan adalah bahwa Teams ini juga menyediakan live translation-nya, jadi inline message translation. Jadi ini sangat berguna jika kita ini juga misalnya perlu bekerja dengan orang ataupun customer ataupun vendor yang dari bahasa yang asing bagi kita ya, itu semua bisa ditranslate. Mobile companion mode ya, ini membantu kita untuk supaya pada saat saya sedang melakukan Teams collaboration menggunakan PC, handphone saya berguna sebagai remote control-nya ya. Dan kemudian recording sekarang juga sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengekstrak komunikasinya. Tapi memang masih sementara tersedia dalam beberapa bahasa umum seperti bahasa Inggris dan Prancis dan Jerman. Indonesia sedang dibuat, tetapi idenya adalah dengan bisa mentranskrip hasil dari conference menjadi teks, artinya bisa di search, ya, dan itu sangat berguna sekali ya. Ya, tadi juga kita di sini sudah mendemokan bagaimana kita bisa mengganti logo dan background-nya. Ini hal yang umum tersedia di berbagai platform, di Teams juga bisa ya. Baik, jadi nanti kita juga bisa menggunakan live captioning dan juga background blur ataupun custom background. Nah, yang sedang di beta test dan segera akan bisa available adalah kemampuan untuk menampilkan 49 video call bersamaan ya di dalam Microsoft Teams ya. Sekarang 9 dan 49 ini sudah jalan. Jadi seharusnya dalam bulan ke depan ini sudah available juga di Microsoft Teams. Dan salah satu yang unik juga yang akan saya bisa demokan adalah yang kita dengan excited ya umumkan itu adalah kemampuan untuk suatu fitur baru di dalam Microsoft Teams bernama Together Mode. Ya. Ini saya bisa putarkan sedikit apa yang terjadi pada saat fitur ini sudah available kita. Maaf, mungkin suaranya tidak available ya. Sorry. Sebentar, maaf, saya ganti suara saya dulu. Ya. Jadi pada dasarnya Together Mode ini adalah sebuah mode untuk menempatkan semua partisipan dalam meeting ini dalam background-background yang sudah kita desain seperti ini ya. Jadi bisa memberikan suatu kondisi ya yang lebih menyerupai sebuah meeting sebenarnya ya. Jadi daripada hanya melihat tatap muka saja, tapi kita bisa menyusunnya dalam ruangan ya, dalam ruang seminar ya, dan juga mungkin dalam ya kita bisa memberikan, kita bisa memfoto bagian-bagian kantor kita ya, untuk kita taruh sehingga memberikan sebuah kesan yang lebih familiar, akrab, seperti kita sedang di dalam kantor kita sendiri. Ya. Baik, itu beberapa poin yang segera akan available on Microsoft Teams. Ya, maaf. Let's go to the next slide. Oke, dan Microsoft Teams juga bisa dikembangkan karena AI dengan API sudah sangat lengkap, kita bisa mengembangkan, menambahkan aplikasi-aplikasi tambahan dari luar, baik yang sudah available ya maupun yang kita bisa develop sendiri ya dengan berbagai platform untuk development yang tersedia dengan Power Apps, Flow. Bagi yang tertarik dengan Power Apps dan Flow, kita juga punya webinar terpisah yang recordingnya juga sudah bisa dilihat ya. Kemudian contoh dari bagaimana integrasi dengan Microsoft Teams ini
itu juga sudah cukup banyak ada, bisa dilihat, kita bisa kirimkan referensinya juga dibutuhkan, tapi idenya juga kita juga ada mengembangkan sebuah produk LMS, Learning Management System berbasis Moodle, karena PCMan juga adalah Moodle developer yang kemudian sudah diintegrasikan dengan Microsoft Teams juga. Jadi memberikan sebuah experience total corporate learning ya. Jadi sebuah learning management system berbasis Moodle untuk kalangan bisnis atau profesional dan sudah diintegrasikan dengan Microsoft Teams juga. Jadi memberikan sebuah end-to-end management ya terhadap proses learning yang ada. Model yang sekarang sudah berbeda dengan model dulu, ini adalah modern model yang sudah lengkap dengan interactive video learning, bisa memberikan online exam, jadi seorang karyawan bisa diambil tesnya dari rumah, tetapi bisa ada teknologi yang membantu memastikan dia supaya tidak ya dalam tanda kutip menyontek gitu ya. Itu semua sudah bisa dilakukan secara online juga. Ya, Microsoft Teams juga tentunya akan experience-nya akan sangat bisa diperkaya dengan devices, ya. Dengan audio video yang lengkap ya, video equipment ya, kemudian mungkin ada collaboration space, smart TV dan sebagainya. Tapi salah satunya yang kita juga menjadi sponsor kita dalam setiap webinar ini adalah the official audio product, yaitu adalah Jabra yang memprovide semua audio devices yang kita pakai. Nah, ini memang sering terlupakan ya. Jadi saya masih sangat sering menemukan di dalam meeting-meeting ataupun online meeting profesional sekalipun faktor suara ini sering terlupakan ya. Banyak yang tidak menyadari bahwa kalau kita menggunakan mic yang biasa saja, bukan yang dirancang untuk profesional audio, noise dan kemudian suara background ya, kejernihan suara itu semua sangat berpengaruh terhadap nuansa meeting. Dan juga sebenarnya suara yang bersih itu akan menghemat bandwidth kita ya, karena kalau noise-nya tinggi, suaranya kurang jelas, sebenarnya itu membebani bandwidth juga sehingga mengganggu kelancaran dari proses komunikasi ya. Dan Jabra menyediakan berbagai produk mulai dari speakerphone sampai ke personal phone baik yang wired maupun Bluetooth. Baik, untuk menutup presentasi saya, tidak lupa saya menyampaikan ya, PCMan adalah Microsoft co-partner untuk cloud productivity, yaitu Microsoft 365, termasuk Teams dan sebagainya. Kita menyediakan solusi untuk mengimplementasikan, memigrasi email system atau memigrasi file system yang ada, dan memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan Microsoft 365, dan menyediakan manage support ya bagi yang membutuhkannya. Terima kasih, tadi sudah Pak Antoni membawakan mengenai sisat. Sekian presentasi kita. Bila masih ada waktu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Jul. Rekan saya Jul akan mengambil alih. Terima kasih untuk waktunya Pak Poni dan Pak Galang, juga Pak Antoni tadi sudah menyampaikan informasi mengenai sisat. Jadi memang di akhir sesi ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang sudah disampaikan di dalam kolom chat. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan lagi masih dipersilakan, sambil paralel saya coba naik ke atas nih Pak Poni untuk menjawab dari pertanyaan yang paling pertama. Baik. Pertanyaan pertama sendiri itu ada dari Pak Rusnadi, Pak. Pak Rusnadi ada pertanyaan, Pak Rusnadi dari Cilegon Fabricator. Bagaimana memastikan delay meeting itu terjadi di sisi kita atau partner kita? Delay meeting ini mungkin seperti apa ya? Mungkin Pak Galang atau Pak Poni bisa bantu menjelaskan lebih detail. Iya, baik ya. Kalau delay meeting ini memang terkait bandwidth ya. Jadi kalau di sisi siapa yang terjadi delay, tapi pada dasarnya memang kita tidak bisa pastikan kalau hanya berdua ya Pak ya. Tapi memang paling baik kalau ada bertiga dan berempat. Nah, itu kan lebih mudah untuk mengidentifikasi proses meetingnya dari mana. Tetapi Microsoft Teams sendiri itu dilengkapi dengan berbagai diagnostic tools Pak. Jadi kalau memang mengalami delay ya yang berulang, maka itu ada tersedia diagnostic tools yang bisa dijalankan oleh masing-masing partisipan ya untuk memastikan apakah environment mereka itu ada masalah apa enggak ya. Yang kedua, tim juga itu by automatic.
melakukan auto adjustment. Jadi pasti dia akan mengutamakan konektivitas. Kalau bandwidth-nya nggak cukup, maka dia akan mengusahakan audionya, memastikan prioritasnya itu ada di audio, sehingga videonya aja yang mungkin agak patah-patah dan sebagainya. Ya. Jadi bandwidth yang tersisa baru dialokasikan kepada video, dan videonya sendiri dia juga punya sebenarnya ada auto resolution, sehingga jika memungkinkan dia akan menggunakan HD resolution, jika memang bandwidth-nya tidak mencukupi dia akan turun. Ya. Bahkan kalau perlu stop sebentar, pause sebentar ya. Karena kelancaran meeting nomor satu paling penting adalah di audio. Itu adalah cara kerja dari Microsoft Teams untuk menunjang profesional. Ya, itu yang saya bisa jawab, Pak. Selanjutnya dari Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Rusnadi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agung Kurniawan. Untuk Microsoft Teams, apa kita dapat jika kita mendapat undangan meeting dari klien, apakah kita tetap dapat join tanpa menggunakan Microsoft Teams yang bisnis, yang versi bisnis, Pak Poni? Iya, kalau untuk join bisa. Ya, jadi kalau Teams yang bisnis, maksudnya Teams yang komersial, itu bisa menginvite dan schedule. Ya, tapi kalau hanya untuk join, itu any license bisa ikut join ke dalam meeting. Baik. Sebenarnya tanpa kita punya account Teams pun juga seharusnya tetap bisa ya Pak Poni ya, join Menggunakan guest account. Ya, kita juga bisa menggunakan guest account. Jadi artinya seperti yang sekarang kita lakukan hari ini, kita ini adalah sebuah webinar di mana kita menginvite seluruh partisipan yang tentunya banyak di sini partisipan yang belum pakai Teams ya. Nah, belum punya Teams account bahkan ya. Jadi setelah menerima invitation, launching di web browser, ya kita hanya mengetikkan nama saja dan QQ Wira ya. Jadi sudah masuk ke dalam Teams meeting ini, bisa menjadi partisipan meeting juga. Dan Bapak Ibu juga mungkin ada yang mencoba-coba ya, sudah bisa share audio dan video juga sebenarnya ya. Kalau audio memang biasanya dikontrol dari moderator untuk memastikan semuanya mute. Tapi video itu bisa dicoba. Ya, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Fahrudin dari Jakarta Utilitas Propertindo. Ada pertanyaan, apakah memungkinkan integrasi Microsoft Teams dengan SharePoint atau OneDrive agar data yang di-share tidak terpencar-pencar, jadi source data tetap satu sumber atau tidak copy-paste? Ya, dengan Teams sangat mungkin ya. Mungkin rekan saya Galang bisa menjelaskan sesuai dengan demo yang tadi sudah disampaikan. Silakan Galang. Iya, seperti yang tadi dijelaskan ya Pak Poni ya. Jadi kan Microsoft Teams ini memang backend-nya itu adalah SharePoint. Jadi kita datanya itu ya pasti apapun yang kita share di Microsoft Teams itu akan tersimpan di SharePoint. Seperti tadi yang saya demokan cara aksesnya juga, kita tinggal masuk ke Teams site-nya saja, kemudian masuk ke dokumen library, kemudian ada di situ nanti ada berupa folder-folder yang sebenarnya nama folder itu sama dengan nama channel kita. Jadi setiap dokumen yang kita share di Teams itu benar-benar langsung tersimpan di SharePoint dan kita bisa langsung edit langsung dokumen tersebut di SharePoint langsung tanpa harus kita mendownload dokumen tersebut, kemudian kita edit, kemudian kita upload ulang. Nah, kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Kita langsung edit saja dokumennya. Bahkan sekalipun kita tidak punya aplikasi Office di komputer kita bisa langsung edit dokumen tersebut di aplikasi Microsoft Teams ataupun melalui Office Online di browser. Seperti itu Pak Wali. Iya, baik. Ya, kita juga bahkan bisa membuat sebuah dokumen pada saat di-share itu tidak bisa di-download sebenarnya kalau di SharePoint. Jadi harus bisa dilakukan. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Tommy. Mohon sarannya, pengalaman menggunakan Microsoft Teams itu aplikasinya sangat berat. Apa yang bisa kita lakukan untuk akses Teams ini dengan cepat? Apakah bisa dioptimalkan dengan cara mengurangi fiturnya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ini saya sekaligus ingin menjawab, memberikan jawaban ya, dalam satu kali jawaban, termasuk dengan pertanyaan Pak Ramses ya, ini kebetulan saya membacanya karena ini ada hubungannya. Pak Ramses juga menanyakan bagaimana dengan resolusi video, adakah triknya untuk mengatur secara manual karena bila dibandingkan dengan aplikasi kompetitor lainnya, Teams sepertinya masih kalah dalam kompresinya saat streaming ya. Jadi kalau mungkin di-compare, rasanya videonya pakai produk sebelah terkesan lebih bagus. Di sini memang saya perlu sampaikan adalah satu hal pertama,
Teams adalah didesain secure dari ground up. Ya, jadi artinya untuk security ini ya ada beberapa beban processing yang dibutuhkan yang tidak disediakan oleh commercial application yang notabene hanya yang penting connect, secure urusan belakangan. Ya ini memang konsekuensi. Ya, di dalam untuk bisa memberikan sebuah secure collaboration, ya, maka perlu ada sebuah kontrol dari pusat terhadap kontrol dari server terhadap semua yang terjadi di dalam Microsoft Teams. Nah, untuk itu yang sebenarnya ini yang juga menyebabkan memang ada sedikit beban tambahan dibanding commercial apps yang penting yang hanya menonjolkan hasil saja, ya, tidak mengutamakan security. Microsoft sendiri sebenarnya punya dua range produk, ya, yang artinya untuk business use secure menggunakan Microsoft Teams. Kalau ingin yang ya sekedar tidak perlu secure, yang penting hasilnya bagus, suaranya yang terbaik, menggunakan Skype. Ya, jadi kalau mau compare ya memang harus apple to apple. Kalau ingin compare based on commercial apps yang tidak mementingkan security, ya kita perlu compare dengan Skype. Nah, saya yakin Skype juga bisa memberikan kompresi dan produk yang footprint-nya lebih ringan ya daripada Teams. Tapi kalau kita bicara secure, ya tentu juga harus apple to apple. Kita harus compare Teams mungkin dengan Webex ya, dengan produk-produk untuk bisnis conference lainnya yang memang by design itu mengutamakan security. Nah, itu jawabannya seperti itu. Tapi tentu ini tidak memberikan excuse. Teams juga memberikan beberapa fasilitas. Satu tips bagi yang ingin supaya lebih ringan ya, itu bisa tidak menggunakan Teams apps. Jadi menggunakan web browser saja. Jadi kalau kita menggunakan web browser, itu akan lebih ringan untuk komputer yang lebih light ya, dibanding Teams apps. Teams apps itu punya kemampuan caching. Jadi artinya begitu apps-nya dipanggil, dia akan meng-cache seluruh communication yang ada di dalam apps tersebut. Tentunya itu membutuhkan memori yang cukup. Ya, saran kita itu biasanya memang kalau mau menggunakan Teams apps-nya, memang syarat minimalnya adalah 4 GB RAM, tetapi ya kita rekomendnya 8 GB. Ya. Untuk pekerjaan karena kan selain Teams mungkin kita juga ada aplikasi apa lagi yang berjalan di dalam komputer kita plus antivirus dan berbagai macam peralatan security lainnya. So rekomend kita dalam menggunakan 8 GB RAM. Tapi kalau kita hanya 4 GB, apa ya? What should we do? Ya kita pakai browser base-nya aja, Pak. Jadi tidak perlu menggunakan Teams apps-nya. Dengan browser base itu sebenarnya juga seluruh fitur Teams ada di sana. Ya bukan hanya Teams apps ya. Dia hanya tidak ada kemampuan caching aja, artinya selalu full online. Ya, kalau Teams apps itu kan artinya sedang tidak online, ada caching, saya masih bisa mengerjakan beberapa hal. Atau mungkin di mix ya, kalau lagi terasa berat bisa menggunakan browser base. Tapi kalau lagi ingin mengerjakan beberapa offline work, tidak dalam keadaan online, ingin mengerjakan beberapa hal di Teams, ingin membalas chat dan sebagainya, mungkin dalam malam hari, kita bisa menggunakan Teams apps itu ya. Jadi pada dasarnya bisa di switching back and forth ya. Bahkan saya melakukan switchingnya termasuk handphone saya, jadi kadang menggunakan Teams apps, kalau sedang pinjam komputer yang ringan saya menggunakan web browser, kalau on mobile saya menggunakan smartphone saya. Ya, semoga bisa menjawab dua pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Poni. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Tommy mengenai kenapa ya aplikasi Teams itu kok rasanya berat gitu ya Pak Poni ya, dan juga yang kedua mengenai kompresi saat melakukan video call. Baik, semoga menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agus dari Busa Noto Finance. Ada dua pertanyaan nih Pak Poni. Yang pertama, bagaimana cara men-setting webinar atau meeting dengan memisahkan antara presenter atau attendance? Nanti mungkin Pak Galang bisa sambil show ya. Yang kedua adalah untuk recording di Microsoft Teams yang ada di Streams, apakah bisa disetting public atau private? Ya. Baik. Silakan Galang untuk mungkin tadi belum diceritakan mengenai webinar mode ya. Silakan atau presentation mode, silakan. Ya, maaf tadi yang pertama pertanyaannya tadi bagaimana cara men-setting untuk webinar atau meeting dengan memisahkan presenter dan attendance? Ya. Oh, oke. Jadi untuk memisahkan presenter dan attendance ya, sebenarnya itu di caranya mungkin saya share screen saja ya. Iya.
Iya, bisa dilihat ini adalah tampilan screen saya. Jadi bagaimana cara kita memisahkan antara partisipan yang presenter ataupun attendee. Itu ada di bagian partisipan. Jadi kita tinggal klik tombol partisipan saja. Kita pilih mana user yang ingin kita jadikan attendee saja. Misalnya user ini kita pilih more option, kemudian make an attendee. Seperti itu saja. Jadi simple cara memisahkan partisipan dengan attendee. Jadi partisipan ini memang nanti mereka akan diberikan akses agar bisa share konten. Jika attendee itu memang tidak diperbolehkan. Hanya seperti itu saja sih bedanya. Kemudian yang keduanya tadi apa Pak Zul? Apakah Streams bisa disetting private atau public? Di Microsoft Stream ya. Untuk Microsoft Stream sendiri memang tujuannya kan untuk menyimpan video-video di internal organisasi ya. Jadi hanya bisa di-share untuk internal organisasi saja. Kita belum bisa share ke publik. Jadi kalau memang ingin ada keperluan untuk share ke publik itu memang harus menggunakan platform lain terlebih dahulu. Karena memang Stream ini memang ditujukan untuk menyimpan video-video yang digunakan untuk dokumentasi internal ya Pak Runi ya. Seperti ini, seperti ini. Iya. Nah, jadi Teams memang didesain untuk internal communication. Jadi kalau ingin di-share keluar, ya, memang dari tim sekarang pada Microsoft Teams masih tidak memperbolehkan hal itu. Jadi kita perlu share dengan sarana lain, ya. Misalnya mungkin di upload ke aplikasi mungkin seperti YouTube, ya. Kalau memang ingin di-share, ya. Tapi kita perlu tahu, once kita share keluar, itu kan sudah masuk ke ranah publik. Ya. Tapi kalau recordingnya sendiri ingin di-share secara file base juga bisa ya, tapi tentu kita tidak sarankan ya, karena itu tidak ada kemampuan streamingnya. Nah, untuk mode tadi ya, mungkin tadi kita juga saat didemokan tadi kita tidak mendemokan, sebenarnya kita juga punya di Teams ini kemampuan untuk melakukan webinar mode ya. Webinar mode itu adalah di mana mode dari meetingnya ini diubah sehingga bisa menampung lebih dari 500 peserta. Kalau dengan Teams meeting ini kita bisa 500, tetapi kalau ingin lebih dari 500 peserta, atau kita dengan sengaja membutuhkan fitur-fitur dari sebuah live event, kita bisa menggunakan Teams live event, ya, Teams live event mode, di mana tampilannya tadi akan sedikit berbeda, audiensnya juga akan dari sisi UI akan sedikit berbeda, dan untuk informasi lebih lengkap nanti mungkin kita akan sertakan sebuah link ya. Pada saat kita mengirim kompilasi Q&A ini, akan ada linknya di mana bisa dilihat bagaimana webinar live presentation mode itu berfungsi, ya. Dan itu bisa menjadi option bagi kita kalau kita ingin mengadakan sebuah webinar skala besar yang langsung membedakan siapa presenter, siapa attendee, bahkan ada istilah produsernya. Si produser ini yang bisa mengatur bagaimana sang presenter itu bergantian mempresent suatu materi. Jadi seperti ada sang produser atau sutradaranya yang mengatur hal itu. Ya. Baik. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Pak Agus ya. Dan selanjutnya pertanyaan mengenai sisat. Ya, kebetulan tadi ada presentasi dari Pak Antoni juga mengenai sisat. Ada pertanyaan dari Pak Andi, sisat yang tadi itu free atau berbayar ya Pak ya? Ya, saya mungkin bantu mewakili Pak Antoni. Kebetulan Pak Antoninya sudah lanjut meeting lagi. Sisat untuk first assessment itu free Pak. Jadi memang ini adalah program dari Microsoft untuk membantu perusahaan atau company dalam meminimalisir kejadian atau cyber security. Nah, untuk detailnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Pak. Pak Andi terutama ya, dan juga jika Bapak dan Ibu di sini ada menginginkan diskusi lebih lanjut mengenai sisat, dapat menghubungi tim kami kembali. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak James Noah Arkindo, Pak Poni. Untuk bisa melakukan meeting menggunakan Teams, minimal bandwidth yang dibutuhkan berapa? Baik, kalau bicara mengenai bandwidth ini sebenarnya sangat fleksibel ya Pak ya. Jadi pada dasarnya kalau kita bilang untuk personal use ya, sebenarnya Teams ini sudah bisa berfungsi mulai dari koneksi
256 KB ya, jadi 256 kbps per second pun sudah bisa berfungsi. Tapi seperti saya ceritakan tadi, pada dasarnya Teams ini akan bisa mengadjust berapapun besar bandwidth yang diperlukan, ya, itu akan bisa di-adjust dan dipakai. Nah, jadi hal ini artinya dengan Teams ini, kita akan bisa memanfaatkan semua bandwidth yang tersedia lebih dari 256 kbps itu, ya. Jadi dalam hal ini misalnya kita punya 512 kbps atau 1 mbps, itu semua akan dimanfaatkan untuk video yang lebih halus, ya, ataupun dengan resolusi dari videonya lebih tinggi HD, yang frame rate lebih tinggi, semua akan dimanfaatkan. Atau bisa juga misalnya pada saat itu kan kita sedang men-sharing dokumen, ya, mentransfer file, ya, semua tentu itu kan juga membutuhkan bandwidth. Tapi kalau ditanya minimumnya berapa, kita bisa jawab ya 256 kbps, ya. Idealnya berapa? Idealnya ya 1 mbps Pak per orang. Seperti itu, ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi pegangan atau acuannya. Secara umum kita juga mempunyai sebuah rekomendasi untuk Microsoft 365 sebenarnya, bukan hanya Teams, yaitu kita sering ditanya berapa sih bandwidth yang dibutuhkan oleh sebuah company pada saat menerapkan Microsoft 365, bukan hanya Teams tentunya, secara umum ya. Nah, jawaban sederhananya adalah kalau bisa usahakan 1:1, tapi kita bisa mulai dengan 1:5, bahkan untuk very likely bisa menggunakan 1:8. Apa artinya 1:1? Artinya 1 orang 1 mbps, 1:1. Jadi kalau ada 100 orang, pakai 100 mbps. Tapi kita bisa mulai dengan 1:5. Artinya kalau ada 100 user, kita bisa mulai cukup dengan 20 mbps. Gitu ya. Dan beberapa company malah mulai dengan lebih kecil ya, 1:8. Ya, semoga bisa menjawab Pak untuk kebutuhan bandwidth-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak James ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lela dan Pak Enrico. Ini seharusnya bisa dijawab dengan satu jawaban Pak Poni. Yang pertama itu adalah apakah Teams versi ini sudah bisa menampilkan lebih dari 4 layar? Dan pertanyaan dari Pak Enrico adalah tampilan videonya di Teams ini bisa berapa banyak Pak? Iya, tadi sekarang ini video yang bisa ditampilkan sekaligus itu adalah 9 ya. Jadi 9 video bisa tampil bersama dalam satu layar dan yang lain di bawahnya. Nah, dalam bentuk yang kita bisa pilih. Tapi dalam waktu yang sangat singkat seperti yang tadi saya sampaikan ya, sekarang sudah dalam beta test dan bentar lagi ada rilis ya, kita akan segera bisa menikmati sampai 49 video bersamaan dalam satu layar. Apakah itu menjawab? Ya, semoga menjawab pertanyaan. Sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Berry mengenai lisensi Microsoft Teams Exploratory Trial. Mohon penjelasannya Pak Poni mengenai jenis lisensi Microsoft Teams Exploratory Trial, kapan ini akan expired? Baik, ya. Jadi Teams Exploratory Trial ini adalah sebuah program trial dari Microsoft ya, yang didesain untuk mensosialisasikan Teams ya. Dan kapan ini expired? Prinsipnya tidak ada keterangan resminya Pak, kapan akan expired, karena ini setiap tahun akan di renew ya, artinya setiap tahun akan di-assess dan kemudian diputuskan ya. Saya cuma bisa bilang bahwa untuk tahun depan tentunya masih akan diperpanjang, tapi apakah untuk lewat dari tahun depan apakah masih akan terus ada? Maaf sekali saya tidak bisa menjawabnya Pak, karena pada dasarnya ini adalah sebuah keputusan yang juga berhubungan dengan pandemi ya, sehingga Microsoft sebagai tools ya, yang saya rasa part of the social ini juga, tapi juga tentunya memang ada sisi bisnis yang diuntungkan yaitu market dominance ya, kita tidak memungkiri hal itu, sehingga program trial ini sampai sekarang masih ada dan secara resmi akan terus diperpanjang sampai tahun depan. Tapi apakah lewat tahun depan masih akan lama, belum ada jawaban resminya Pak ya.
Maaf sekali. Baik, tentunya nanti jika misalkan memang ada update dari Microsoft ya Pak Berry, kami akan menginformasikan kembali informasi ini ke Pak Berry ya Pak ya. Jadi beri kami waktu untuk mengklarifikasi lagi nih Pak ke Microsoft ya. Iya. Dan yang pasti Pak, yang satu yang Bapak bisa pegang adalah tidak mungkin Microsoft itu memberhentikan trial tanpa pengumuman atau pemberitahuan jauh di depan. Ya, itu tidak pernah dilakukan oleh Microsoft. Ya. Jadi misalnya tiba-tiba keluar statement, oke, nanti ya sekarang udah tanggal 22 Juli, oke nanti 1 Agustus sudah nggak available, nggak mungkin itu Pak. Jadi kalau dia selalu mengumumkan itu di awal setiap tahun ya, di awal setiap semester ya. Jadi pengumumannya itu nanti ada, kalau ada berubah pun pasti itu adalah di Januari 2021. Jadi ya kalau sudah lewat maka berarti itu ada di Juli 2021 setiap 6 bulan. Ya. Baik, silakan Jul. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wahyu dari UDC. Pertanyaan pertama adalah jika join meeting menggunakan handphone, kemudian ada call in, apakah akan memutuskan atau hold di meeting tersebut, Pak Boni? Baik, ini sebenarnya adalah masalah limitasi dari handphonenya sendiri, Pak. Ya, jadi handphone pada dasarnya sebenarnya mampu meretain koneksi data pada saat sebuah call masuk. Sambil contoh kalau kita sedang terkoneksi ke Wi-Fi ya Pak, saya sedang terkoneksi ke Wi-Fi, maka sebenarnya pada saat ada call masuk, Teams itu sebenarnya mampu untuk berjalan terus. Tapi for the sake of communication, kalau ada call masuk, berarti kan kalau kita accept, dia akan memakai microphone dan speakerphone dari komputer kita, dari handphone kita. Tentunya si Teams juga perlu tahu itu. Jadi kalau kita accept, dia otomatis akan menghold. Tidak diputus, hanya di hold. Jadi artinya posisi kita dalam Teams meeting itu terhold, sehingga setelah kita selesai berbicara di telepon, kita bisa klik resume. Jadi kita tidak terputus. Dalam arti, kalau terputus kan berarti harus di re-invite lagi atau kita rejoin-nya. Tetapi kalau hold, posisinya adalah semua partisipan meeting akan melihat kita, oh, saya sedang terhold, gitu ya. Dan itu nanti kita bisa klik resume lagi, dia lanjut lagi. Ya. Dan kalau terutama juga kalau handphone kita sedang terkoneksi menggunakan koneksi data. Ya. Nah, kalau kita sedang menggunakan koneksi data, Teams akan berusaha menghold-nya dulu. Tapi memang tergantung dari handphonenya masing-masing. Kalau handphonenya itu tipenya adalah yang begitu ada call masuk, memang dia memutus koneksi data, oh iya, itu otomatis tak bisa, enggak, koneksi Teams-nya pun akan terputus. Jadi sebenarnya terputus apa enggak, artinya dia di hold atau terputus, itu sebenarnya adalah behavior dari handphone masing-masing, Pak. Gitu ya. Bapak akan mendapatkan experience yang agak berbeda di setiap HP, ya, karena ada beberapa HP yang mampu meretain koneksi pada saat telepon masuk, koneksi data maksudnya, tapi ada juga handphone yang tidak mampu, ya. Jadi langsung dia memutuskan koneksi data pada saat sebuah call masuk. Tapi kalau sedang terkoneksi Wi-Fi, itu jelas dia bisa terhold. Dan dalam keadaan terhold, kalau Bapak memutuskan sendiri, ini ada call masuk, tapi saya lebih penting Teams, silakan di-resume saja. Bisa saja. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, semoga menjawab pertanyaannya Pak Wahyu. Dan yang kedua pertanyaannya, mungkin tadi sudah sempat dijawab ya Pak ya, apakah sudah bisa untuk share video dari stream keluar organisasi? Jawabannya sampai sekarang masih belum bisa Pak. Jadi memang kita perlu mendownload dulu videonya dari stream lalu mengirim dengan platform lain Pak Wahyu. Dan selanjutnya titipan nih Pak Poni dari Pak Wahyu, Pak Poni dan Pak Makmur ditunggu undangannya ke office-nya UDC Pak. Oke. Nanti segera akan kita atur jadwalnya ya Pak Wahyu, terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak James dari Noah Arkindo, Pak Poni. Teams apakah ada toll free? Jika ada, bagaimana implementasinya? Terima kasih. Ya. Teams pada dasarnya tidak berhubungan dengan teleponi secara langsung, Pak. Jadi kalau toll free itu kan prinsipnya sebenarnya fasilitas dari line telepon kita ya, dari Telkom, Indosat ya ataupun Ofon. Jadi pada saat Teams dikoneksikan dengan teleponi, maka
pulsa, aturan toll free-nya, biayanya itu semua datang dari tim. Ya, itu menjawab pertanyaan pertama. Tapi kalau yang dimaksud adalah pertanyaan kedua, yang saya maksud toll free di sini adalah apakah seseorang dari seorang partisipan yang ingin join meeting, ya, apakah dia bisa join dari nomor telepon tertentu sehingga dia tidak perlu menggunakan komputer atau device untuk Microsoft Teams? Maka jawabannya ya ada, itu ada sebuah layanan tambahan yang bernama audio conferencing, ya, dial-in conferencing. Ini sebuah kita bisa extra subscribe, dan setelah kita extra subscribe, Teams ini akan menyediakan seperangkat nomor telepon lokal maupun beberapanya adalah toll free yang tersedia di seluruh dunia, sehingga seorang partisipan bisa call ke nomor telepon terdekat yang ada, ya, untuk kemudian join kepada meeting kita. Tapi sekali lagi itu sebenarnya adalah layanan dial-in, ya, yang disediakan oleh Teams bekerja sama dengan seluruh operator di seluruh dunia. Jadi tidak dijamin juga bahwa di setiap negara tersedia toll free-nya, ya. Terakhir kali di Indonesia itu kita cek belum ada yang toll free-nya, ya. Kalau di Indonesia hanya local number. Jadi kita bisa call ke local number tersebut, dihitungnya pulsa lokal, ya. Itu menggunakan audio conferencing, ya, audio dial-in conferencing. Ya. Tapi alternatifnya, kalau kita menggunakan Teams teleponi tadi, dengan option Teams teleponi, kita bahkan bisa skip hal itu, karena kita bisa mempersilahkan sang partisipan, ya, itu untuk kita invite langsung ke nomor HP-nya, ya. Jadi kita, ya, berarti kan yang membayar adalah pihak kantor, ya, tentunya, ya. Ya, itu beberapa jawaban tergantung dari tadi kebutuhan untuk toll free-nya itu untuk apa, ya. Apakah jelas, Pak James? Kalau nggak jelas, boleh ditanya lagi, Pak James. Ya, silakan. Sambil itu kita mungkin bisa lanjut ke next question, Jo, jika masih ada. Ya, baik Pak Poni. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rian dari Kuiros. Ingin bertanya apakah Teams bisa dijadikan sebagai call center dan bisa dikonfig dengan PABX existing, Pak Poni. Ini mungkin Pak Galang ingin presentasikan mungkin 3-5 menit. Iya, baik Pak Zul, saya akan coba tunjukkan layar saya ya, bagaimana sih tampilan Microsoft Teams jika kita sudah mengintegrasikan Microsoft Teams dengan existing sistem telepon yang kita punya. Jadi saya coba langsung share screen saya saja seperti ini. Ya, jika kita lihat di Microsoft Teams, ketika saya pilih menu call, di tim saya itu saya ada pilihan untuk dial a number, di mana di sini saya bisa menelpon seseorang ke nomor telepon mereka seperti kita menggunakan telepon konvensional, tapi seolah-olah ini saya menggunakan nomor telepon yang ada di kantor saya. Jadi ini saya bisa lakukan bukan hanya dari laptop saya, tapi juga dari handphone saya ya. Yang jelas handphone saya juga yang sudah menggunakan Microsoft Teams. Jadi langsung dari Microsoft Teams kita langsung pilih saja nomornya. Saya coba akan demokan mungkin call ke salah satu rekan saya ke nomor telepon ini. Coba call. Oh sorry, saya jangan call kan nanti karena webinar ini nanti saya keputus. Nanti saya tambahkan saja usernya ya. Jadi saya di dalam webinar kali ini saya menambahkan user tersebut menggunakan telepon biasa. Saya call dia, saya tambahkan calling. Ya ini yang saya call adalah Pak Denny ya. Semoga terhubung dengan Pak Denny. Nah, halo. Halo. Halo Pak Denny. Ya, halo. Iya, Pak Denny ini lagi bergabung menggunakan telepon biasa ya Pak Denny ya? Oh ya.
Iya, bisa dilihat di screen saya. Di sini saya menambahkan sebuah nomor telepon. Jadi saya bisa menelpon Pak Denny atau mengajak Pak Denny untuk terlibat di dalam meeting menggunakan nomor telepon biasa. Jadi saya langsung call ke nomornya Pak Denny, bukan ke akun Microsoft Teams-nya. Seperti itu ya Pak Denny ya. Oke, thank you. Iya, terima kasih Pak Denny. Ya, Ya, baik. thank you. Mungkin itu bisa menjawab Pak Rian, itu adalah salah satu contoh integrasi atau konfigurasi yang diintegrasikan dengan PHP. Dan untuk dijadikan sebagai call center sendiri, Pak Poni mungkin bisa bantu menambahkan. Baik, ya. Jadi kalau untuk fungsi calling, ya ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak James tadi ya. Mungkin itu tadi adalah demo dari bagaimana kita bisa melihat sebuah proses call terjadi dalam sebuah meeting. Tapi kalau yang diinginkan dalam hal ini adalah sebuah call center yang lengkap dengan semua function-functionnya, termasuk analitiknya, termasuk dengan sebuah proses routingnya, ya, maka kita perlu menambahkan ya sebuah add-on ya untuk call center ini, dan itu tersedia ya dari Landis Technology, namanya Contact Center. Ini kalau bisa melihat videonya, link ini akan saya kirimkan juga nanti tentunya di dalam link Q&A, jadi jangan khawatir. Tapi idenya adalah dengan plugin ini kita akan bisa mendapatkan sebuah solusi yang lengkap ya untuk call center yang berjalan di atas Teams telephony ini. Jadi setelah kita combine dengan Teams telephony, kemudian setelah kita aktifkan Teams telephony dengan Teams, kita bisa menambahkan solution contact center ini. Ya. Ini videonya hanya 2 menit, ya bisa sambil dilihat. Ya, nanti saya akan kirimkan juga linknya. Ya, mungkin dari Jul sambil menunggu, sambil melihat video ini di play, kalau ada yang mau ditanyakan boleh juga pertanyaan lain. Sudah cukup Pak Poni, pertanyaannya sudah habis ya, tapi dipersilakan Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan lagi, kami sediakan waktu 10 menit lagi ya Bapak Ibu, dan juga jangan lupa untuk mengisi feedback form yang sudah kami share di dalam chat. Tujuannya agar nantinya Bapak Ibu bisa kami deliver materi presentasi pada sesi webinar pagi hari ini, dan juga beberapa informasi pendukung seperti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan dan akan kami jawab secara detail di dalam ringkasan Q&A, juga rekaman webinar pada pagi hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi feedback form, dapat mengisi link tersebut sesegera mungkin, karena sebentar lagi juga sesi webinar akan selesai. Baik, dan dipersilakan juga jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Iya, apakah sudah bisa Pak Poni? Ya. Tadi slide-nya sudah, tadi saya sudah tampilkan. Ya. Ya. Jadi memang hanya menunjukkan saja bahwa itu memang ada solusi contact center untuk Microsoft Teams ya yang bisa ditambahkan. Ya. Nanti link video lengkapnya akan kita kirimkan di dalam Q&A. Ya, baik. Jadi Pak Rian diusahakan juga mengisi ya Pak ya feedback form agar kami nanti bisa memberikan informasi lebih detail bagaimana integrasi Teams untuk dijadikan sebagai call center. Ya. Baik, demikian informasinya. Jika sudah tidak ada yang ditambahkan lagi, saya tutup event webinar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.